وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Para pemirsa Madani TV dan IKI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, baik yang ada di kota dan juga yang ada di pelosok negeri, di luar negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan untuk kaji kita tentang keluarga, kajian keluarga. Pada episode yang ke-10 ini adalah tema melanjutkan tentang pembahasan pilar-pilar keluarga sakinah untuk pertemuan yang kedua yang sebelumnya disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Afifuddin, alhamdulillah. Cuman karena secara teknis belum bisa berjumpa lagi, insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan beliau kembali. Dalam kesempatan ini, saya akan lanjutkan kajian kita tentang keluarga ini. Kita tahu bahwa ketenangan dan ketentraman itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa hambanya yang diberi hak untuk menjadi tenang, menjadi tentram, itu adalah haknya Gusti Allah. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Allah yang menciptakan hambanya akan faham betul siapa yang layak bagi hambanya, yang layak diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang mana yang berhak dijadikan kehidupannya itu tenang, tentram, berkah. Ini semuanya adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu saja kita sebagai seorang hamba yang memiliki keluarga yang faham betul, yang memang kita mengharapkan keluarga kita menjadi kampus bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Rumah kita menjadi sekolah, menjadi madrasah bagi generasi kita. Tentu saja ketenangan dan ketentraman, lahirnya generasi-generasi yang terbaik dari keluarga kita, dari rumah kita Allah akan berikan. Apabila memang layak untuk diberikan itu semuanya. Semuanya ada pilar-pilarnya. Semua ada pondasinya. Ketika kita membangun rumah, ada pondasi yang harus kita siapkan. Ada cakar ayam yang harus kita siapkan. Untuk apa? Agar benar-benar bangunan ini bisa kokoh. Begitu pula keluarga kita. Allah akan berikan ketenangan, ketentraman. Allah akan berikan sakinah, mawaddah, warahmah apabila memang pilar-pilar itu tegak pada kehidupan keluarga kita. Dalam bahasan yang sudah disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Didin Afifuddin, sudah disampaikan poin yang pertama, saya akan coba ringkas, nanti saya akan lanjutkan kembali bahasannya. Poin yang pertama adalah apabila keluarga kita itu layak untuk diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga kita bangun di atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas landasan iman dan takwa kepada Allah inilah kemudian
pilar itu tegak, berarti ada pertanda bahwa Allah akan memberikan sakinah, mawaddah, warahmah terhadap keluarga kita. Akan tetapi ada indikasi, ada indikator-indikatornya. Kalau keluarga kita itu memang kita bangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, indikatornya, tandanya, cirinya adalah apabila di dalam kehidupan keluarga kita ada hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Keluarga kita, suami dan istri dan juga anak-anak kita itu ada semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya. Kenapa tanda itu harus ada? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan risalah kepada kita, beliau bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, faqahahum fid din." Apabila Allah menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik, cirinya keluarga itu adalah Allah fahamkan terhadap ajaran-ajaran agamanya. Ketika keluarga kita itu faham terhadap ajaran agamanya, disitulah itu pertanda. Keluarga itu benar-benar layak untuk diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena efeknya ketika keluarga kita itu ngaji, sahihul akidah, akidahnya akan benar. Keyakinannya akan semakin kuat. Imannya, kualitasnya menjadi bagus. Kenapa? Dengan bertambahnya ilmu, akidahnya menjadi benar. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah. Dengan bertambahnya ilmu, apa itu makna ibadah, apa tujuan ibadah, kenapa kita harus beribadah, apa syarat rukun ibadah. Ketika itu dengan tambahnya ilmu, maka kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga akan semakin meningkat menjadi lebih baik. Mungkin yang sebelumnya karena tidak ada ilmunya, kurang pemahamannya, kemudian dianggap apa yang sudah diketahui itu yang paling benar, yang lain salah. Ternyata begitu dalam perjalanan, apa yang menjadi prasangka kita selama ini menjadi hilang. Kenapa? Karena prasangka buruk kita terhadap seseorang yang melakukan cara ibadah yang berbeda dengan kita, atau cara membaca Al-Quran yang beda dengan kita, ketika kita sudah mengilmui, ketika kita sudah fahami, ternyata kemudian kita tidak akan berprasangka jelek kepada seseorang itu. Jadi kalau sebelumnya, contoh sederhana, dari dulu kita diajarkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari dulu kita diajarin yang begitu, kemudian kita melakukan yang itu terus. Begitu melihat ada teman kita, saudara kita melakukan dengan cara yang lain, kita berprasangka tidak baik. Seolah-olah yang dilakukan itu salah, sementara kita ilmunya belum nyampe kepada kita. Ketika tahiyat, yang satu pakai at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan doa tahiyatnya pakai yang lain. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita mendengar doanya beda dengan kita, kata kita vonis orang itu salah. Ketika cara gerak jarinya itu beda dengan kita sebut orang itu salah. Kenapa? Karena ilmunya belum kita pelajari. Sehingga prasangka buruk kita dengan seseorang seringkali muncul. Memvonis seseorang itu gampang sekali. Sementara ketika kita ngaji, oh ternyata yang ini benar, yang ini juga benar. Itu ketika tambahnya ilmu,
cara bersosial kita, cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkat menjadi lebih bagus. Tentu saja yang lain juga seperti itu. Hal-hal yang menyangkut kehidupan sosial. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran saja. Dari dulu kita membacanya, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kemudian ada seseorang yang ilmu qiraatnya lebih tinggi. Kemudian ngimamin sholat. Begitu mengimamin sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wadduhi wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walalakhiratu khairul laka minal uli. Ketika kita mendengarkan begitu, ketika selama ini belajarnya riwayat Hafs, kemudian kita tidak pernah belajar tentang yang satunya, maka kita akan cenderung menyalahkan orang lain. Tapi ketika kita sudah belajar, oh yang ini benar, ini namanya riwayat Hafs, yang ini riwayat Warsh, yang ini riwayat Qalun. Begitu kita memahami dengan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan ilmu, disitulah kemudian prasangka kita menjadi menjauh. Prasangka buruk kita semakin tidak ada pada diri kita kepada seseorang. Kenapa? Karena memandang sesuatu berdasarkan ilmu yang benar. Apalagi menyangkut hal yang lain. Banyak sekali, banyak hal. Tetapi tentu saja ilmu yang kita dapatkan harus benar. Karena kalau tidak benar, ilmu itu akan meracuni terhadap diri kita. Sehingga kita punya pendapat kita sesat dan menyesatkan orang lain. Maka hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Semangat yang tinggi untuk senantiasa mempelajari ajaran agama ini menjadi tanda, indikasi bahwa keluarga kita memang bangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah banyak berzikir kepada Allah. Tandanya kalau keluarga kita bangun di atas iman dan takwa kepada Allah, keluarga kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang rutin banyak dilakukan selain ba'da sholat, tentu saja wa bidzati tilawatil Quran. Punya keistiqomahan, punya keistimroriahan, kontinuitas di dalam membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu pertanda bahwa keluarga kita banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanda bahwa keluarga kita memang kita bangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita harus punya semangat untuk tilawah Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca, berupayalah untuk bisa baca. Bagi yang sudah bisa baca, teruslah untuk memperbaiki bacaan. Bagi kita yang sudah bisa bacanya bagus, lakukanlah terus tilawah Al-Quran tiada henti. Ini adalah pertanda. Kalau keluarga kita bangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada 5 poin. Ada 5 poin di dalam bahasan yang pertama tentang indikator iman dan takwa kepada Allah. Dan ini sudah disampaikan oleh guru kita, Pak Kiai Didi Nafifuddin. Dalam kesempatan ini saya melanjutkan poin yang kedua. Bahwa keluarga kita
akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah akan berikan kepada keluarga kita apabila indikator yang kedua itu ada. Apa pondasi itu? Apa pilar itu? Pilar itu adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah, dan itu ada ciri-cirinya. Dan kemudian yang kedua adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Berinteraksi dengan keluarga, membersamai keluarga dengan cara yang baik. Suami, istri, bapak, dan ibu dalam kehidupan keluarga kita berinteraksi dalam kehidupannya itu baik. Apa tandanya bahwa kehidupan keluarga kita benar-benar kita bangun dengan mu'asyarah bil ma'ruf? Dalam sesi yang kedua nanti akan kita bahas apa madzahirul mu'asyaratu bil ma'ruf. Apa tanda-tanda kalau kita memang benar-benar selama ini membersamai keluarga kita dengan cara yang baik? Kenapa? Cara yang baik itu harus kita maksimalkan karena itu akan menjadi hadirnya sakinah, mawaddah, warahmah. Akan Allah berikan kepada keluarga kita sakinah, ketenangan, ketentraman dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk berikutnya, para pemirsa IKTV dimanapun berada, kita ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني